Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Putih. Saya kelas A1 semester 2 dengan NIM 2214201016. Mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan dosen pengampu Munir Yosua Kansil. Masuk pada pembahasan. A. Pengertian. Komunikasi merupakan aktif dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam berumah tangga, kehidupan masyarakat, tempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, stadium, dan lain-lain. Aktivitas komunikasi dapat terjadi di mana saja dan setiap manusia pasti melakukan aktivitas komunikasi karena tidak ada komunikasi yang tidak terlibat dalam komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia. Komunikasi tidak terbatas pada kata-kata yang terucap belaka, melainkan bentuk daripada apa saja, interaksi, senyuman, angkukan kepala yang membenarkan hati, sikap badan, ungkapan, minat, sikap dan perasaan yang sama, diterimanya pengertian yang sama adalah merupakan kunci dalam komunikasi. Tanpa penerimaan sesuatu dengan pengertian yang sama, maka terjadi ada dialog antara satu dan yang lain. Jenis-jenis komunikasi keperawatan. A. Komunikasi verbal. B. Komunikasi verbal efektif. C. Komunikasi tertulis. D. Komunikasi non-verbal yang dimanifestasi secara terapeut. E. Komunikasi satu arah. F. Komunikasi dua arah. G. Kesimpulan. Penjelasan. A. Komunikasi verbal. Komunikasi yang paling digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit. Pertukaran informasi secara verbal, terutama pembicaraan dengan tatap muka. Komunikasi verbal biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Kata-kata adalah alat atau simbol dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Bagian B. Komunikasi verbal yang efektif harus jelaskan dan ringkaskan. Komunikasi yang efektif harus sederhana, pendek, gunakan kata-kata kecil, makin sedikit kata-kata, gunakan suara dengan sejelas dan lambat. C. Komunikasi tertulis. Dalam ilmu keperawatan adalah komunikasi yang disampaikan secara tertulis, baik dengan tulisan manual atau alat lain. Tulisan dari media jenis komunikasi ini dapat berupa surat. Bagian D. Komunikasi nonverbal dan manifestasikan secara terapeut adalah meminta pesan tanpa secara menggunakan kata-kata, merupakan cara yang paling meyakinkan pesan kepada orang lain. E. Komunikasi satu arah. Komunikasi ini bersifat kreatif yang dapat berupa permintaan, instruksi, dan bersifat memaksanya menggunakan sanksi-sanksi. F. Komunikasi dua arah. Komunikasi yang memungkinkan bahkan harus ada proses verbal. D. Kesimpulan. Komunikasi efektif merupakan dasar kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga pelayanan profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, karena dengan komunikasi yang efektif dalam mencegah atau menghindari kejadian yang tidak diharapkan terjadi dalam hal ini. Bagian B. Metode. Metode yang digunakan ialah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan melakukan analisis, eksplorasi, kajian bebas. C. Pembahasan. Komunikasi efektif yang dilakukan antara pasien dan perawat merupakan syarat yang penting dalam memberikan pelayanan keperawatan, terutama pelayanan keperawatan yang berfokus kepada pasien. Komunikasi merupakan salah satu dasar dalam praktek keperawatan profesional, terutama dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Painet, Kenteret, Kare, dan komunikasi. Painet, Kenteret, Kare menurut
Institute of Medical IOM 2003 sebagai asuhan yang menghormati dan responsif terhadap pilihan, kebutuhan dan nilai-nilai pribadi pasien serta memastikan nilai tersebut menjadi paduan bagi semua keputusan klinis. Tujuan dalam Painet Kenret Kane Kare terkait dengan komunikasi adalah memperbaiki sistem keperawatan kesehatan dengan lingkungan keperawatan kesehatan, interprofesional, kolaborasi, dan komunikasi. Kolaborasi interprofesional dan lingkungan kerja profesional telah diakui oleh keperawatan dan tim kesehatan lain serta memberikan pelayanan keperawatan berpusat pada pasien. Mempromosikan kampus saya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bagi saudara atau saudari yang baru lulusan dari SMA atau SMK, mari bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado karena lebih mempunyai dosen yang berkualitas, kampus yang terjangkau, dan lebih juga mempunyai ada 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Teknik, dan yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Bahasa dan Sastra, dan fakultas keempat adalah Pertanian, dan yang kelima adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang keenam adalah Fakultas Keperawatan. Bagi saudara atau saudari yang ingin bergabung bersama kami akan menunggu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan Anda yang menonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.